Desa Tempur merupakan tempat tertinggi di Kabupaten Jepara. Jarak dari pusat kota sekitar 50 km ke arah timur. Desa tersebut merupakan akses ke situs Candi Angin yang disinyalir berkaitan dengan sejarah Jepara. Candi Angin yang terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, merupakan situs bersejarah, sehingga situs bersejarah tersebut memang perlu untuk diketahui, untuk disebarluaskan, dan sekaligus sebagai tempat yang harus ditata dan dilestarikan. Candi Angin sebenarnya ini kurang tepat apabila kita menyebutnya sebagai bangunan candi. Karena pertama, apabila kita lihat dari segi historisnya, suatu bangunan bisa disebut candi jika bangunan tersebut memiliki atau memenuhi beberapa kriteria yang sudah dipakemkan oleh para pembuat candi atau para sejarawan. Di antaranya adalah satu, susunannya, arsitekturnya, kemudian ada juga dari fungsinya itu sendiri. Nah, apabila kita mengamati Candi Angin yang ada di Desa Tempur, kita akan melihat bahwa bentuk bangunan ini amat jauh berbeda dengan konsep candi pada umumnya. Zaman wawone ngoten mboten ngertos ngoten tae. Nek sing saiki gili kula kan mesti kan pun ngertos sejarah-sejarahe ngoten. Nggih pun ngertos nek Candi Angin nek dereng ngertos carane ngoten, asal-asal ini sebuti ngoten mboten ngertos. Desa ini disebut Desa Danau karena dikelilingi gunung dari timur, barat, selatan, dan utara dengan hijaunya pemandangan alam. Jarak menuju puncak masih kurang lebih masih 3,5 kilo kemungkinan besar. Tadi kita sudah melewati dari bawah 1 kilo lebih. Jadi kira-kira jalan menuju Candi Angin seluruhnya itu mungkin hampir 6 kilo. Bahwa bangunan ini berbeda dengan struktur candi pada umumnya, atau secara arsitektural berbeda dengan konsep candi Hindu dan Buddha yang ada di Kepulauan Nusantara. Kemudian ketiadaan patung atau yang dianggap sebagai dewa pelindung juga tidak ada di Candi Angin ini. Namun dari segi arsitektur kita bisa melihat bahwa candi ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nusantara pada masa lampau yang diwujudkan dalam bentuk punden berundak itu sendiri. Nah, dengan demikian mengenai pembebakan zaman atau usia dari Candi Angin ini, dari segi arsitektural kita bisa mengambil satu benang merah yang mengindikasikan bahwa sebenarnya Candi Angin memiliki usia yang lebih tua dari candi-candi yang ada di Kepulauan Nusantara.
Salah satu mulai dari undang pertama masuk ke Candi Angin itu adalah ini. Yang pertama ini berbentuk persegi kubus berbentuk kotak dan itu masih sampai ke bawah sana. Jadi kalau kita bersihkan semuanya, mungkin candi ini kemudian bisa sampai bawah sana bersap-sap berbentuk piramid sampai atas. Dan itu salah satu sapnya lagi yang itu perlu dibersihkan. Nah, ini yang ketok loro. Nah, kelihatan semua. Tali rafia. Ini kalau dilihat dari bentuknya ini kemungkinan seperti pintu masuk gapura. Itu kan runtuhan tengah ini. Ya iki ku terus dibreneh. Iki gini mulai. Inilah Candi Bubrah. Candi Bubrah ini bisa juga dikatakan gapura menuju Candi Angin. Ya. Jadi Candi Bubrah ini ya bentuknya ya sudah rusak seperti ini. Untuk menuju ke Candi Angin kurang lebih antara 500 meter dari Candi Bubrah ini. Ceritanya dulu dari warga ada yang mengatakan bahwa di sini Padepokan Gendari Sodo, yaitu dari yang Anoman. Itu ada yang menceritakan kayak gitu. Ada juga yang menceritakan bahwa di sini juga tempat pembukaan kitab Mahabharata di zaman Ratu Sima Kalingga. Jadi mana yang benar itu belum saya ketahui karena belum ada bukti-bukti. Tentang Candi Angin, secara arsitektural dapat kita cermati bahwa bangunan Candi Angin dibangun dengan konsep arsitektur yang berbeda dengan candi-candi Hindu maupun candi Buddha yang ada di Kepulauan Nusantara. Padepokane Anoman, itu kan Anoman itu di situ di puncak Candi Bubrah situ, itu Padepokane Anoman. Ada yang kayak gitu kan. Karena apa? Pada waktu dia meditasi atau apa itu roh sosok kayak Anoman gitu. Jadi dene iku sing pas waktu kuwi artine iku berarti Anoman. Kayak Anoman terus di situ. Kayak Anoman terus di situ namanya itu Padepokane. Ada yang kayak gitu. Terus lagi ya. Di situ ada yang lihat lagi. Ini ya sama seperti itu. Rambutnya putih, pokoknya semua serba putih semua ya. Itu namanya Resi Wigotoyoso itu tadi. Darahnya putih, bening kayak susu air. Enggak kayak air. Rodok koyo piye pokoke darahnya kayak gitu. Enggak nek cara ceritane meleh itu dibuat pada zaman es. Candi Angin ini. Jadi di ono zaman opo kewan-kewan gede do ngomong dinosaurus Petranodon wis pokoke zaman sing iku iso ngomong terus kuwi ana zaman meneh terus lagi zaman meneh kan gitu. Pak bahwa terjadinya Candi Angin sama Candi Bubrah ini Resi Wigotoyoso tadi itu datang ke sini lalu membuat candinya ini terbentuk sendiri. Jadi watune jari ini udah miber. Bahwasanya berdasarkan sejarah, berdasarkan penelitian, dan juga berdasarkan cerita dari orang-orang terdahulu, bahwasanya ada satu kesimpulan Candi Angin merupakan candi yang lebih tua dibanding dengan Candi Borobudur, sehingga dengan demikian memang akhirnya Candi Angin ini perlu dilestarikan, perlu dilakukan perawatan,
dan sekaligus perlu untuk disebar luaskan. Asal mula Candi Angin di Desa Tempur ini dulunya waktu mbah-mbah saya dulu itu ditemukan, yang menemukan itu namanya Mbah Wiro sama Eyang Broto. Waktu itu beliau datang ke rumah, tidak tahu itu dari mana orangnya yang namanya Eyang Broto itu, tapi tiba-tiba langsung ke rumah mbah saya sebagai juru kunci di sini, terus menunjukkan sesuatu yang di sini. Tiba-tiba muncullah satu batu dan akhirnya istilahnya itu dibersihkan, lalu kelihatan sebuah candi ini. Adapun cerita-cerita candi tersebut, Candi Angin ini ada 3 versi. Satu dari orang Jawa dulu, ini masih gong liwang-liwung, jadi belum ada apa-apa. Ceritanya itu sebelum ada istilah itu manusia banyak sekali, itu belum ada. Hanya ada zaman sebelum manusia seperti ini, mungkin manusia purba atau manusia yang lainnya, pokoknya sebelum ini. Adapun yang kedua itu dari kewayangan. Yang dari kewayangan di sini ada kaitannya dengan puncak 29. Yang itu di sini ada Kamunoyoso, Abiyoso, Sekutrem, Pandu Dewonoto, Arumwangi dan yang lain-lain. Adapun yang di puncak 29 juga ada di situ, yaitu ada yang Semar dan Punokawan itu. Adapun yang ketiga yaitu dari versi istilah dari penemuan atau ucapan dari masyarakat, itu di sini ada kaitannya dengan kerajaan Sima Kalingga. Entah itu benar atau tidak, tapi kami belum punya bukti yang membenarkan cerita yang ini, yang dari Sima Kalingga. Kenapa di sini dinamakan Candi Angin? Bagi para istilah itu orang bermeditasi atau orang spiritual, bagi yang mengetahui, di sini di samping saya ini ada sebuah pusaran angin, dan di sini juga ada sumber mata air. Itu yang banyak yang menemukan, cuman kalau saya sendiri belum bisa melihat seperti itu. Cuman yang orang-orang yang saya temui dan pernah ke sini itu banyak yang menemukan di sini itu ada sebuah pusaran angin, sehingga di sini dinamakan Candi Angin. Adapun yang sumber mata air itu seorang naik ke sini terus bercerita, ketika dia naik ke sini, di sini itu ada air, terus dia ambil air itu mandi juga di sekitar sini. Habis itu dia ke bawah, dia naik lagi, sudah tidak ada. Untuk itu di sini yang namanya Candi Angin itu masih misterius. Kemungkinan Candi Angin ini lebih tua dari Candi Borobudur atau candi-candi yang lain di Pulau Jawa ini. Karena apa? Di sini Candi Angin ini batu-batunya ini masih alami. Nih, masih alami, belum ada relief atau apa yang kayak di Candi Borobudur atau sejenisnya. Ini silsilah sing tiang-tiang engkang dados juru pelihara atau juru kunci wonten Candi Angin. Nalika rumiyin niku wau wonten ngajeng niku kan ingkang nemokaken inggih punika Eyang Broto kalian Mbah Wiro, Mbah Buyute kula dados ingkang dados juru kunci wonten mriki. Rumiyin ingkang nomor setunggal inggih punika Mbah Wiro.
nomor kali setelah Mbah Wiro mening sedo dilanjutaken dening Mbah Sunoto Sunar. Setelah sak rampung Mbah Sunoto Sunar sedo, sakniki gantos inggih punika kula piyambak Rohman utawi Warjan. Terdengar masih asing tentang Candi Angin yang menjadikan salah satu situs bersejarah yang ada di Dukuh Petung, Desa Tempur, Kabupaten Jepara. Dengan lokasi yang berada di atas bukit, menjadikan Candi Angin tempat wisata religi.